Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan tentunya selamat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Hari ini kelas besar luar biasa loh, ada drama. Dramanya itu mau menyatakan bagaimana Allah itu tetap baik dalam kondisi apapun dan Allah punya rencana di dalam hidup setiap kita. Karena di dalam rencana Allah, di dalam kedaulatannya, Tuhan itu menyatakan kehendaknya yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Adik-adik tahu nggak yang akan melayani hari ini? Ada Kak Preti, terus dengan siapa ya? Dengan adik-adik sekolah minggu yang namanya Bita dan juga Clarissa. Mereka latihan sungguh-sungguh untuk bisa melayani loh. Ayo Kak Mary juga mau undang siapa anak-anak kelas besar yang ingin melayani di sekolah minggu. Boleh ya kita tetap melayani Tuhan biarpun secara online. Nah adik-adik mari kita terus ikuti cerita dan dramanya yang akan diceritakan oleh Bu Elvi dan teman-teman yang main drama ya. Oke, mari kita sama-sama mengikutinya dan buat aktivitasnya. Tuhan memberkati pelayanan kita dan tetap setia. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu loh. Kak Preti senang sekali bisa menyapa kalian yang ada di rumah. Nah hari ini kakak ditemani oleh Clarissa. Halo. Dan Bita. Halo. Nah Clarissa dan Bita akan mengajak kita bernyanyi God is so good. He took my sin. He
Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan jika hari ini kami boleh beribadah. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir Tuhan, dan berkati kami agar kami boleh menikmati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu buah lagu nih yang menandakan Tuhan itu baik. Ayo, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Elvi. Dari firman itu kita akan belajar di mana Allah itu adalah Allah penyelamat kita. Dia adalah kemenangan kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan Dia sungguh baik.
Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom. Bagaimana? Apakah semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan Tuhan supaya apa yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah mengalami hal yang buruk atau menyedihkan sepanjang hidup kalian? Seperti misalnya kehilangan mainan kesayangan, atau binatang peliharaan kalian mati. Kemudian mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan mungkin juga ada keluarga dekat, keluarga yang kalian kasihi meninggal dunia. Menyedihkan ya? Kemudian ada yang mungkin pernah melihat atau mengalami kejadian seperti di video berikut ini. Adik-adik, kehilangan sesuatu yang kita sayangi pasti sangat menyedihkan. Seperti pada kejadian rumah terbakar tadi ya, semuanya habis terbakar. Mainan, pakaian, buku pelajaran, semua perabot di dalam rumah habis terbakar. Tentu itu hal yang sangat menyedihkan. Pernah tidak kalian berpikir, bagaimana seandainya kalian yang mengalami hal itu? Bagaimana perasaan kalian? Pernah tidak terpikir, lalu siapa ya yang akan menolong? Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan seseorang yang pernah mengalami hal buruk dan sangat menyedihkan dalam hidupnya. Mau tahu siapa dia? Mari kita berkenalan dengannya. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, aku berasal dari negeri US. Aku selalu belajar untuk hidup rajin dan saleh. Semua orang di negeriku mengenal siapa aku. Itu karena aku rajin memberikan persembahan dan korban bakaran kepada Tuhan. Semuanya kulakukan supaya Tuhan mengampuni dosaku dan juga dosa anak-anakku. Tuhan memberkati aku dengan banyak sekali harta. Aku punya 7.000 ekor kambing domba. Aku juga punya 3.000 ekor unta. Selain itu, ada ratusan ekor keledai. Dan budakku banyaknya tidak terhitung. Oh ya, aku punya seorang istri dan 10 anak. Aku bersyukur karena Tuhan begitu memberkati aku. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengenal siapa aku? Ya, namaku Ayub. Nah, hari ini aku akan mengajak semua pelayanku untuk bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Semua karena Tuhan sudah memberkati aku dengan banyak sekali berkat-berkat-Nya. Dengan gondang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi haleluya untuk berkat Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi haleluya untuk berkat Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan, Ada apa? ada penyerang datang dan mereka menyergap dan membunuh para pelayan Tuhan. Dan mereka juga mengambil seluruh ternaknya Tuhan. Apa? Tuhan, api telah menyambar dari langit dan membakar semua domba Tuhan, dan para penjaga Tuhan mati semua. Bagaimana ini Tuhan? Oh, bagaimana? Bagaimana ini? Tuhan, ada pencuri datang, mencuri semua untamu dan membunuh para penjaganya Tuhan. Bagaimana Apa? ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan, Ya, maafkan. tenang. Ada apa? Ada apa? Tadi saat makan, Ya, angin dengan kencang merobohkan rumah. lalu? Anak-anak meninggal Tuhan. Oh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, luar biasanya Ayub, meskipun dia sudah kehilangan semua hartanya, bahkan dia sangat sedih karena kehilangan semua anaknya, tapi Ayub tidak marah pada Tuhan. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Ayub tetap mau berdoa, berlutut dan menyembah Tuhan. Tapi rupanya penderitaan Ayub belum selesai. Tuhan masih mengizinkan Ayub untuk mengalami penderitaan yang lebih buruk lagi. Hari ini aku sudah tidak memiliki apapun. Dalam satu malam semuanya habis. Hartaku, anak-anakku meninggal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu karena semua teman-temanku meninggalkan aku. Dan hari ini ketika aku bangun tidur, entah apa yang terjadi denganku. Aku penuh luka dan rasanya sangat gatal. Bahkan karena aku sangat merasa tidak tahan, aku menggaruknya dengan menggunakan pecahan kaca. Gatal sekali, dari ujung rambut sampai di kepala, semua badanku gatal sekali. Aku tidak tahan dengan gatalnya, gatal sekali, pedih, panas juga. Aku ini istrimu, tapi aku kasihan padamu. Masihkah kau setia kepada Allah? Kutuki saja Allahmu itu dan matilah. Kamu jangan berbicara seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan, tetapi menolak hal yang buruk? Atau sebaiknya, aku tidak dilahirkan.
Atau waktu aku lahir, aku langsung mati, sehingga tidak perlu merasakan penderitaan seperti ini. Bagaimana keadaanmu, Ayub? Ya, beginilah aku sekarang. Gatal-gatal semua badanku, bahkan karena aku saking keras menggaruknya hingga terluka. Ini mungkin saja terjadi, Ayub, karena kau telah melakukan dosa terhadap Allah. Allah telah menghukummu atas dosa-dosa yang telah kau perbuat, Ayub. Iya, ini semua karena perbuatanmu. Allah marah kepadamu. Ayub, coba renungkan. Mungkin kamu sudah melakukan dosa yang belum pernah kamu akui di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa aku. Aku ini orang berdosa. Aku selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Aku hidup melayani Tuhan. Pasti Dia akan menolongku. Dan kalian bukan sahabatku dengan menyalahkan aku bersalah kepada Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Atas perintahmu-kah Raja Walid terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Tuhan, teman-temanku meninggalkan aku. Mereka menyalahkan aku atas apa yang aku alami hari ini. Tetapi aku tahu bahwa Engkau mengetahui isi hatiku. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal dalam hidupku. Selama ini hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau. Tetapi hari ini aku sendiri melihat kebaikan-Mu. Aku sendiri hari ini merasakan betapa Engkau Allah yang mengasihiku. Engkau penolongku, Engkau juru selamatku. Terpujilah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kadang-kadang Tuhan memberikan kita hal yang buruk atau Tuhan membiarkan kita mengalami hal-hal yang menyedihkan. Itu bukan karena semata-mata akibat dari dosa. Tetapi Tuhan mengizinkan itu kita alami supaya kita naik kelas iman kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap akan menyembah Tuhan meskipun kita mengalami penderitaan? Karena itu jangan kemudian menyalahkan Tuhan atau kemudian menyalahkan orang yang mengalami hal yang buruk. Seperti teman-teman Ayub tadi loh ya, dia menyalahkan Ayub. Ini karena dosamu, ini karena kamu sudah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tidak selalu, karena ingat bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang buruk atau menderita supaya iman kita bertumbuh. Melalui penderitaan yang menyedihkan yang sudah dialami Ayub, Ayub semakin mengenal Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Melalui doa-doanya, dia semakin tahu bahwa Tuhan itu baik kepadanya. Selama ini kalau dia hanya mendengar dari orang lain tentang Tuhan, melalui penderitaan yang dia alami, Ayub merasakan sendiri bahwa Tuhan itu baik. Ayub melihat bagaimana Tuhan bekerja memberkati dan memulihkan dia. Adik-adik, Ayub juga berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kesehatannya. Ayub pulih seperti semula. Dan bahkan Tuhan memberkati Ayub dengan harta benda 2 kali lebih banyak dari yang dia miliki sebelumnya. Karena itu semua orang di sekeliling Ayub melihat
betapa Allah yang disembah Ayub adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memulihkan keadaan Ayub. Betapa baiknya Allah itu. Nah, Allah yang sudah menolong Ayub adalah Allah yang sama yang juga akan menolong kalian. Kalau kalian menghadapi hal-hal yang buruk atau mengalami hal-hal yang menyedihkan. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Kebaikannya sudah dinyatakan setiap hari. Bahkan saat ini ketika kita bisa mengikuti sekolah minggu hari ini, itu juga karena kebaikan Tuhan. Jadi meskipun ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, tetaplah percaya bahwa Allah itu baik. Allah selalu baik. Nah, adik-adik, melalui kisah Ayub hari ini yang kita melihatnya dari drama tadi, ada 3 hal yang bisa kalian ingat. Yang pertama, Ayub itu menyadari, Ayub tahu bahwa semua yang dia miliki itu kepunyaan Tuhan. Karena itu, meskipun dia kaya raya, hartanya banyak, Ayub tidak sombong. Ingat ya, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Yang kedua, ingat juga bahwa kalau kalian mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menyedihkan, itu bukan disebabkan semata-mata karena dosa. Sebab Allah juga memakai penderitaan itu untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap setia waktu kita mengalami hal-hal yang buruk? Yang ketiga, apa ya? Ingat bahwa Allah itu Allah yang selalu baik. Karena Dia punya rencana yang indah bagi hidup kita. Kadang-kadang menurut Allah itu baik, tapi menurut kita nggak bagus. Aku nggak mau seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, bahwa semua yang diberikan Allah, baik hal-hal yang buruk, itu untuk kebaikan kita. Oke ya, itu firman Tuhan pada hari ini tentang kisah Ayub. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini, kita baca dari kitab Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi ya, kita mengulang ayat hafalan kita. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong supaya kami bisa setia seperti Ayub, untuk bisa mengucap syukur ketika kami mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tolong kami supaya kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman cerita tentang Ayub. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Allah itu baik. Yaps, Dia Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kita, baik suka maupun duka. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lambai
Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan berkati Mama Papa yang sudah bekerja dengan baik bagi kami semua. Dan juga berkati guru-guru kita yang sudah mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, sehatkanlah mereka. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk hari ini. Kita akan membuat sesuatu yang menarik yang membuat kita semua bisa mengingat apa pelajaran dari kisah Ayub hari ini. Yuk, kita siapkan semua bahan-bahannya. Nah, adik-adik, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat aktivitas kita hari ini. Yang pertama, penggaris. Kemudian kertas berukuran 6 x 30 cm, kertas berukuran 2 cm x 12 cm, beberapa lembar kertas berukuran 6 x 6 cm, serta beberapa lembar kertas berwarna yang bisa kalian bentuk apapun. Perlu juga kalian menyiapkan stiker untuk menghiasi. Selain itu siapkan juga alat tulis, boleh spidol, pensil atau apapun, kemudian gunting dan lem. Nah, yang pertama kalian ambil kertas berukuran 6 x 6 cm tadi ya. Kemudian kalian tuliskan sifat-sifat Allah yang kalian tahu melalui kisah Ayub tadi. Misalnya, Bu Elvi akan menulis salah satu sifat Allah yang Bu Elvi lihat pada kisah Ayub tadi. Allah itu adalah Allah yang kekal. Nah, setelah kalian menuliskan sifat Allah, kalian bisa menghias dan juga bisa menempelkan di kertas tadi. Tapi kalian juga bisa langsung kok menuliskan dan menghias langsung pada kertas yang berukuran 6 x 6 cm tadi. Nah, Bu Elvi akan menghiasnya supaya kelihatan manis. Oke, Allah yang kekal. Nah, Bu Elvi sudah menyiapkan beberapa sifat Allah yang Bu Elvi lihat ada pada kisah Ayub tadi. Misalnya dia adalah Allah yang memelihara, Allah yang baik, dan dia adalah Allah yang berkuasa. Oh ya adik-adik, ada satu hal yang kalian jangan lupa untuk menuliskan. Kalian perlu buat satu lembar bertuliskan Allah itu, titik-titik. Nah, Allah itu apa? Yang tadi sudah kita buat. Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang kekal. Nah, berikutnya kalian ambil kertas yang paling panjang tadi ya. Kemudian kalian ukur dari salah satu ujung. Samakan ukurannya, berarti 6 cm. Ya, beri tanda dari ujung 6 cm. Kemudian dari tanda itu kalian buat lagi beberapa titik berjarak 1 cm 1 cm. Buat sejumlah sama dengan kertas kecil-kecil yang tadi kalian sudah buat yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Setelah itu kita membuat garis lurus yang menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Ya, ini jaraknya 1 cm. Nah, setelah itu kita akan melipatnya seperti ini. Lipat sesuai dengan garis yang sudah kalian
sudah kita lipat. Sudah kita lipat. Nah, berikutnya kita ambil salah satu sifat Allah yang sudah kita buat tadi. Kita lem ujung atasnya. Ingat jangan semua ya dilem ya. Kita lem bagian ujung yang atas saja. Kemudian tempelkan di setiap garis yang sudah kalian buat tadi. Nah, satu lagi berarti sampulnya ya. Karena Bu Elvi hanya membuat 4 garis, kebanyakan tadi dibuat. Oke, nah ini adalah bagian atas. Nah, sudah hampir jadi. Ini mau bikin apa ya kita ya? Nah, kemudian tarik sisa kertasnya. Nah, setelah itu kita membuat sabuknya supaya nanti apa yang kita buat ini bisa dibuka dan ditutup. Caranya kertas yang berukuran 2 kali 12 cm tadi kita lilitkan membentuk sabuk dan kita lem. Kita lem ya sedikit. Sisi sini juga kita lem. Nah, semua sudah tertempel. Ini sudah tinggal merapikan ya. Sudah tinggal merapikan. Apakah kalian melihat? Ya, ini Bu Elvi tadi kurang rapat ya di sini, tapi Bu Elvi yakin kalian bisa membuat lebih bagus dan lebih rapi. Nah, untuk memudahkan kita menggerakkan sifat-sifat Allah yang sudah kita buat tadi, kalian bisa menggunting ujung kertas ini. Supaya tidak terlalu panjang juga ya, kita gunting, boleh seperti ini diguntingnya. Nah, setelah itu aktivitas hari ini siap untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, bisa menceritakan Allah itu Dia Allah yang baik, Allah yang berkuasa dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Semua sudah selesai? Nah, adik-adik ini juga ada bentuk yang lain. Jadi nanti kalian bisa membuatnya sesuka hati kalian ya. Ini dia, kita bisa memainkannya. Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu berkuasa, dan seterusnya sesuai dengan apa yang sudah kalian amati melalui kisah Ayub hari ini. Nah, adik-adik, ini adalah aktivitas kita hari ini. Kalian bisa menceritakannya kembali kepada teman-teman, kepada papa atau mama. Katakan bahwa Allah itu, apa tadi yang kalian temukan sifat-sifat Allah dalam kisah Ayub? Oh, Allah itu baik, Allah itu mengasihi, Allah itu berkuasa. Ya. Nah, setelah kalian membuatnya, kalian boleh mengirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu supaya juga menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Baiklah, sekolah minggu kita hari ini berakhir sampai di sini. Sampai berjumpa pada ibadah sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.